Halo teman-teman semua, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, aku Fitriana Ayu dan di sini aku akan melakukan podcast bersama. Saya Yuke, Markom Hotel Sampai Homan Bandung. Oke, jadi mungkin kita langsung aja nanya-nanya nih tentang PR ke Mbak Yuke selaku Markom dari hotel ini. Jadi Mbak mungkin boleh, aku mau Mbak perkenalan dulu nih dari nama, terus latar belakang pekerjaan Mbak di sini. Oke. Ya, selamat sore teman-teman semua. Nama saya Yuke Yulianti Andari. Saya di sini bekerja sebagai marketing communication Hotel Sampai Homan Bandung. Namun memang lingkupnya juga hampir sama dan emang satu kesatuan dengan public relation hotel gitu. Oke, nah aku pengen tahu nih Mbak, kira-kira kalau misalkan jadi PR di hotel dan masuk yang ke Markom itu basic tugas utamanya tuh apa sih di sini? Oke. Untuk tugas utama dari Markom atau marketing communication itu pasti untuk memasarkan produk hotel kan. Nah, tapi selain itu juga kita memang fokus juga untuk sebagai PR juga atau public relation. Karena di hotel pun kita tugasnya banyak nih. Kita harus membuat branding image, ya brand image kita seperti apa, menjaga citra nama baik perusahaan. Kemudian nanti ada lagi kita juga punya tugas untuk memasarkan satu produk. Misalnya, contohnya kita harus memperkenalkan company profile kita ke pihak eksternal luar. Itu nggak hanya tamu aja, tapi misalnya ada ke klien bisnis juga. Kan di sini tamunya bukan tamu menginap aja. Kebetulan Hotel Savoy Homan itu adalah tipe hotel bisnis ya, yang terletak di tengah-tengah kota banget nih. Dan memang hotelnya juga hotel yang sudah legend ya, udah lumayan lama juga, usianya udah 86 tahun. Jadi memang citra yang kita bentuk untuk hotel ini tuh pastinya harus tetap di-maintain, harus tetap dipelihara dan dijaga gitu. Jadi tugas utamanya memang untuk tipe hotel Savoy Homan itu public relation-nya harus kenceng banget karena kita harus menjaga image hotel lama gitu. Oke, berarti kayak lumayan nambah ya Mbak kerjaannya, selain betul. menjaga citra juga marketing, sebagai marketing betul. dari hotel Savoy ini. Nah, kalau dari Mbak sendiri kan ini hotelnya udah lama banget nih, udah 86 tahun. Kalau dari Mbak Yuka sendiri udah bekerja sebagai PR di hotel ini tuh udah berapa lama? Untuk saya sendiri bekerja di Hotel Savoy Homan kurang lebih di 2 tahun lebih, mungkin hampir mau 3 tahun ya di dunia perhotelan. Dan memang awal masuk sini itu di tahun 2022. Oke, nah kan tadi aku udah dengar beberapa job desk-nya dari Mbak Yuka sendiri nih di hotel ini, kayak ada marketing, terus juga mempertahankan citra. Aku pengen tahu selama Mbak bekerja di sini, apakah Mbak udah pernah belum sih berhubungan langsung dengan media gitu? Oke, untuk berhubungan langsung dengan media pastinya ada dan selalu kita keep in touch sama media. Kenapa? Karena seorang PR itu pasti akan memerlukan media. Begitupun media akan memerlukan informasi kan pastinya. Nah, salah satu contoh untuk saya sebagai markom di sini berhubungan dengan media itu, satunya untuk promosi, ya nggak sih? Karena kita kan hotel harus mempromosikan produk kita kan, kamar kita, ruang meeting kita, itu pasti kita memerlukan media. Itu untuk dari sisi penjualan ya. Tapi ada juga dari brand image nih, kayak kita gimana sih caranya kita untuk menaikkan citra perusahaan, atau misalnya in case ada sesuatu yang harus ada trouble misalnya yang perlu kita perbaikin nih citranya atau apapun itu. Nah, kita pasti berhubungan dengan media. Nah, nanti biasanya dengan media itu kita ada bentuk kerjasamanya juga, dan media pun beda-beda nih. Ada media yang sudah berelasi sama kita gitu, yang udah pernah kerjasama, dan ada yang belum kan. Nah, pastinya kita juga, apalagi Savoy gitu ya, Hotel Savoy Homan itu karena dia udah ada 86 tahun di sini, jadi menurut saya sih, dan saya sebagai PR-nya di sini lebih mudah untuk menggrab media, karena tanpa kita mengundang mereka pun mereka akan memburu kita, karena kita punya nilai historical di sini. Jadi itu berarti Hotel Savoy ini punya privilege lebih lah ya untuk sekali berhubungan dengan media. Iya. Mbak sebagai PR tuh sangat menggunakan tools PR, yaitu media, untuk menggunakan kelebihan-kelebihan untuk mempromosikan hotel ini. Gitu. Nah, kan
Hotel Savoy ini udah punya nama yang baik di media. Kira-kira dari Mbak tuh tahu nggak sih gimana caranya dari awal menggait media atau membangun hubungan yang baik dengan media? Kira-kira langkah awalnya tuh gimana? Untuk membangun hubungan yang baik dengan media pastinya, karena kan setiap PR itu pasti dia ada historinya nih. Betul. Dari yang sebelum-sebelumnya. Lagi hotel kita kan udah lumayan lama ya, jadi pastinya udah ada kerjasama sebelumnya yang udah pernah terjalin. Dan pastinya pertama kali saya masuk sini, media udah langsung nge-attract aku nih. Jadi kayak nyari, oh sekarang markomnya Bu Yuke ya misalnya gitu, kita dulu pernah kerjasama ini loh, misalnya kerjasama pembuatan artikel atau dan lain-lain gitu ya, publikasi apapun gitu ya, promosi dan lain-lain. Nah bisa nggak sih kita kerjasama lagi? Jadi memang sebelumnya karena tergantung hotelnya juga sih sebetulnya. Kalau hotelnya memang udah pernah ada kerjasama, itu akan lebih mudah untuk membangun relasi dengan media itu sendiri gitu. Tapi nggak yang udah pernah aja, kita juga sering banget didatengin sama media-media yang baru. Karena kita juga kan selain media, kita juga kerjasamanya sama KOL, sama influencer. Jadi sebenarnya tidak hanya media aja sih yang berhubungan langsung dengan PR, masih banyak, terutama ada dari stakeholder juga nih, dari masyarakat gitu kan, dari misalnya organisasi-organisasi, komunitas. Nah itu juga salah satu tugas dari marketing, karena untuk membentuk citra itu tidak hanya dengan media saja, tetapi dengan channel yang lain lah, kayak misalnya ya tadi udah saya sebutin ya, influencer, bahkan ke komunitas pun kita bisa maintain relation sama mereka. Justru malah media yang nyari hotel ini ya Mbak? Alhamdulillahnya kalau di Savoy kayak gitu. Jadi kita lebih mudah lah untuk menjalin hubungan kerjasama gitu. Oke, nah kan kayak tadi yang aku dengar tuh cenderung media yang mencari Mbak Yuke atau mencari Hotel Savoy ini. Nah, kira-kira pernah nggak sih Mbak hotel ini tuh punya krisis gitu yang Mbak harus menangani sebagai PR, harus menangani krisis tersebut dan harus berhubungan langsung juga sama media untuk mengklarifikasi atau membersihkan dari krisis tersebut? Pastinya ada. Kalau krisis itu lebih ke branding image ya. Betul. Karena kan kalau Savoy sih lebih ke image, karena gini, kita kan hotel yang udah lama, hotel yang udah tua. Kadang ada juga beberapa artikel ya, bahkan media sendiri yang menulisnya kan ya, bahwa hotel kita tuh misalnya karena udah tua, spooky, misalnya ada kesan spooky-nya. Nah, itu kan berarti jadi ancaman balik buat kita. Justru bukan kita menaikkan image kan, justru malah ada artikel yang menuliskan bahwa hotel kita misalnya agak spooky, misalnya itu in case-nya ya. Nah, berarti itu nanti biasanya yang saya lakukan adalah saya mengontak langsung dengan media tersebut yang menulis artikel tersebut. Kemudian saya juga di situ mendeskripsikan bahwa Hotel Savoy itu udah banyak renovasi loh, kayak gitu. Kita udah melakukan beberapa banyak revitalisasi lah untuk di hotel ini. Jadi emang nggak ada gitu yang kesan kayak gitu. Ini lebih ke situ sih. Terus kalau krisis yang lain mungkin karena kemarin kita baru transisi juga nih dari pandemi tuh. Sekarang ya udah mulai normal lagi kan. Nah itu juga tantangan khusus sih buat hotel kita, karena yang ke satu kita juga pasti terdampak lah, nggak hanya hotel lama aja ya, tapi semua hotel mungkin terdampak juga. Nah disitulah saatnya kita emang cari cara untuk tetap survive gitu. Tapi kalau hotel Savoy Homan sendiri sih, waktu pandemi itu justru kita lagi renovasi gitu. Jadi justru malah kita menggunakan peluang waktu gitu ya, yang kayak semuanya terdampak, kita renovasi gitu. Jadi untuk melakukan banyak perubahan di hotel ini, tapi di area dalam ya, karena kita kan cagar budaya, jadi emang nggak boleh ada yang diubah dari secara fasadnya gitu. Berarti cara Mbak Yuke tadi nanganin langsung kayak ada krisis gitu tuh mau turun langsung lah ya, terjun langsung pastinya untuk menghadapi media dan memberikan klarifikasi. Oke, aku juga pengen tahu nih Mbak, tadi kan kayak udah ada beberapa krisis nih, cara memanfaatkan situasi krisis itu buat kita tuh ningkatin kemampuan media relation tuh gimana sih Mbak, versi Mbak? Untuk menaikkan waktu pas krisis gini ya, biasanya sih kita sama teman-teman media itu bikin satu program khusus nih, dimana di saat kita dapat kayak menghadapi krisis tersebut dengan membuat sesuatu hal yang
fun fact-nya kita angkatin gitu. Jadi selain biar orang tuh nggak terlalu attract ke sana, jadi kita buat sesuatu hal, misalnya bisa bikin kolaborasi atau apapun itu yang menyenangkan sih, lebih ke kayak gitu. Berarti kayak Program-program khusus gitu. cari program khusus buat pengalihan lah ya, biar orang-orang nggak fokus sama itu. Iya. Oke, nah terus aku juga pengen tahu nih Mbak, tantangan utamanya apa sih, kayak kalau misalkan ada krisis-krisis kayak tadi, terus media mungkin jadi nulisnya jadi ke arah yang negatif. Nah kira-kira Mbak sendiri sebagai PR tuh tantangannya gimana buat menghadapi? Sebenarnya tantangannya susah gampang juga ya, karena kita nggak bisa mengatur semua orang mau menilai kita seperti apa, ya nggak sih, hotel kita seperti apa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita membuat sesuatu yang membuktikan bahwa review itu tidak benar. Misalnya kalau misalnya ada yang membuat statement bahwa hotel kita misalnya spooky, berarti kita lebih explore, justru malah kita lebih liatin nih hotel Savoy mana sekarang tuh sebenarnya udah melakukan banyak perubahan, terus dan kita juga kan sebenarnya punya nilai sejarah yang bisa jadi unique selling produknya kita. Ya, jadi kan setiap perusahaan pasti harus ada USP-nya dong, harus sudah tahu unique selling produk kita apa. Nah, kebetulan Hotel Savoy Human ini kan kayak akan sejarahnya nih. Jadi sesuatu yang bersifat yang orang bilang gitu. Nah, kita mengemas menjadi sesuatu yang fun. Misalnya, kita nggak spooky kok, karena kita dulu pernah diinepin loh kamarnya sama Soekarno. Bahkan market kita tuh sekarang udah masuk ke family. Jadi anak-anak kecil tuh ya, misalnya kayak satu keluarga mau liburan nih ke Bandung, mereka seneng loh sama kamar Soekarnonya kita, karena itu pernah diinepin sama presiden pertama gitu. Ya, jadi apalagi nggak semua hotel pernah diinepin sama betul banget. Ya, jadi kita naikin justru unique selling memanfaatkan product. keadaannya, Betul. Mbak. Gitu. Itu ini banget sih, aku banget. Nah, aku pengen tahu lagi, kira-kira Mbak punya nggak sih contoh pengalaman kayak Mbak tuh nanganin krisis secara langsung dan berhubungan langsung sama media? Kira-kira apakah pernah ada jurnalis yang datang secara langsung di saat ada krisis gitu ke hotel ini? Kalau sejauh saya di sini sih, kebetulan saya nggak ada sesuatu yang emang bersifatnya jadi arahnya ke krisis ya. Karena kebetulan saat itu saya masuk ke sini udah transisi pandemi to endemi, udah mulai mau normal semuanya. Jadi tidak, tapi saya pernah tahu juga ada histori di sini, pernah ada YouTuber yang bikin video sesuatu yang spooky di sini. Makanya itu mungkin branding image yang spooky itu terbentuk karena ada YouTube itu, dan itu emang lumayan, aku nggak sebutin siapa, tapi lumayan besar juga impactnya ya. Bahkan saat itu direksi pun tanya sama saya, maksudnya ini siapa yang membuat ini gitu, tanya ke saya kan. Nah, kebetulan itu saya bukan markomnya saat itu, tapi setelah ditelusuri, oh ternyata ini video lama yang memang orang kan yang namanya jejak digital itu kan nggak bisa hilang ya. Jangankan yang lama, mungkin yang 10 tahun ke belakang juga pasti masih ada. Apalagi yang mungkin baru 5 tahun belakangan itu. Makanya selalu saya publish, saya up gitu, saya show off terus bagian-bagian fun fact-nya aja gitu, sejarahnya Homan seperti apa, hal-hal yang menyenangkannya. Balik lagi sih ke yang tadi ya, kita naikin lagi unique selling produknya. Berarti yang YouTuber tadi itu apakah KOL dari hotel ini atau dia datang emang untuk mereview? Dia datang hanya untuk mereview, tapi saya tuh nggak tahu sistemnya kayak gimana, kenapa diperbolehkan gitu. Kalau saya sendiri sih mungkin kalau saat itu saya markomnya, saya tidak akan mengizinkan itu, karena itu akan menjadi apa ya, bumerang ya buat kitanya. Emang sih mungkin saat itu jadi naik gitu ya nama hotelnya. Tapi bukan in the good way. Yes, betul banget. Jadi tetap kita harus, meskipun kita mau naikin nama perusahaan nih, harus cari juga nih siapa KOL-nya, seperti apa gitu kan, reviewnya, cara mereviewnya kayak gitu-gitu sih. Kita juga lebih banyak ngefilter juga, itu juga salah satu tugas PR kalau menurut aku. Nah, berarti selama Mbak bekerja di Hotel Savoy ini masih stabil aja ya Mbak? Alhamdulillahnya masih. Kayak belum ada yang sampai krisis gitu, belum ada? Belum. Berarti kayak yang paling lumayan parah itu pas ada YouTuber itu aja. Ada videonya naik. Yes. Malah, aku tambahin sedikit, malah di Savoy itu justru di 3 tahun belakangan ini ya, akhir 3 tahun ini tuh banyak sekali aktivitas yang justru naikin nama Savoy. Misalnya kayak
Memorial konferensi Asia Afrika. Waktu itu kita ada Asia Afrika Festival juga di sini. Nah justru kan itu yang sebenarnya naikin hotel kita tanpa kita effort untuk iya, betul. Ayo nih media liput kita nggak nyuruh gitu, malah mereka tuh datang ke sini dan mereka mengekspos Savoy juga karena emang letak untuk si tempat festivalnya itu ada di tepat depan Hotel Savoy Homan. Jadi secara tidak langsung kita ikut terekspos juga gitu. Justru kayak emang Hotel Savoy ini selain tempat yang strategis, emang karena udah legend, jadi media tuh yang nyari. Betul. Itu sih sebenarnya plus minus ya. Jadi plus minus. Plusnya kita bisa dicari, diburu juga sama rekan-rekan media tanpa kita meminta, tapi minusnya juga ada gitu yang tadi pernah disebutin. Nah, aku juga pengen tahu nih Mbak, kira-kira Mbak sebagai PR, apa sih tolak ukur keberhasilan PR yang menurut Mbak yang selama ini udah Mbak lakukan? Oke, untuk tolak ukur keberhasilan PR, yang ke satu pasti citra perusahaan dulu dong. Betul. Ya nggak sih? Yang citra perusahaan yang harus kita jaga sebisa mungkin, brand image hotel kita tuh bagus, nggak hanya di media aja ya, pastinya di tamu-tamu kita juga. Terus yang kedua pastinya kita harus sukses juga untuk membantu kelancaran penjualan dari teman-teman sales. Karena sales marketing itu satu kesatuan, namun berbeda tujuannya kan. Kalau sales itu lebih ke penjualannya. Nah, siapa sih nanti yang nyiapin materi untuk mereka jualan? Itu kan pasti kita ya. Nah, terus yang ketiga kita juga harus banyak ngikutin trennya, kayak gimana tren pasar ya. Kayak misalnya kita sekarang udah eranya digital. Nah, kita kan punya sejarah nih di sini. Kita punya namanya memorial spot. Jadi ada beberapa spot yang bersejarah di hotel ini. Nah, salah satu upaya yang aku lakukan gitu ya untuk menaikkan citra perusahaan itu adalah membuat digitalisasi dari memorial spot itu. Karena kan sekarang orang pengen lebih mudah ya ngelihat apapun. Misalnya ngelihat sejarah Savoy, gimana sih caranya nggak usah datang ke hotel gitu ya. Kita bisa bikin versi digitalnya. Gitu-gitu sih. Jadi emang tujuannya banyak, goalsnya juga banyak sebenarnya kalau disebutin satu-satu. Cuman secara garis besar pastinya citra perusahaan, menaikkan penjualan dan membantu revenue hotel juga. Dan yang ketiga adanya program-program baru sih yang sebelumnya mungkin nggak ada. Kita bisa kolaborasi. Misalnya kan sekarang PR itu banyak juga harus mengkolaborasikan perusahaan dia dengan perusahaan lain. Minimal kayak kalau hotel itu banyaknya dengan tempat wisata misalnya kayak gitu-gitu. Oke, berarti kayak tolak ukur keberhasilannya tuh tetap citra ya Mbak? Iya, tetap utamanya tetap citra karena PR pasti yang diinin citra. Dan yang aku dengar tadi selalu melek sama media ya, selalu ikutin zaman lah ya Mbak, buat selling pointnya biar lebih kejualan. Oke. Nah, aku juga pengen tahu nih Mbak, kira-kira kalau PR di Hotel Savoy ini tuh tujuan utama dari kegiatannya tuh selain buat naikin citra dan juga buat selling selling produk, marketing ya, itu ada lagi nggak sih Mbak? Kalau kayaknya udah mencakup semua sih, iya. Paling selebihnya udah sih kayaknya itu aja. Oke, berarti nggak ada lagi yang rata-rata sama ya Mbak? Iya. Untuk mungkin yang aku lihat sih bedanya di sini nambah marketingnya aja ya Mbak? Iya, betul. Jadi selain kita membentuk image perusahaan, kita harus mengemas hotel ini supaya target pasarnya lebih luas gitu. Jadi kan kita kalau market pasti udah tahu dong marketnya Hotel Savoy Homan itu siapa, usia berapa sih range-nya, terus insight-nya seperti apa gitu-gitu kan. Tapi kan kita harus memasarkan lebih luas lagi. Berarti kita harus nambah market baru dong. Nah, gimana caranya kita nge-grab market yang baru ini? Kan pendekatannya beda. Kalau misalnya marketnya yang misalnya usia 40 ke atas, itu kan sukanya seperti apa. Terus nanti kita pengen punya market baru nih, misalnya kita pengen grab family atau misalnya kita pengen nge-grab anak-anak kecil. Nah, kita bikin program khusus misalnya junior chef gitu kan. Jadi kita punya aktivitas di family-nya juga, nggak hanya kita tentang meeting aja gitu. Karena Hotel Savoy Homan lebih banyak didominasi sama orang-orang yang meeting, terutama dari government kalau di sini. Gitu. Berarti kayak buat nge-grab para pendatang yang untuk menikmati hotel ini tuh selain pakai media sosial, berarti juga bikin event gitu ya Mbak? Iya, kayak betul. Tadi Master Chef. Ada lagi nggak Mbak kira-kira selain bikin event? Terus kalau sosial media kira-kira gunainnya apa aja? Kalau sosial media kita ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, terus ada Facebook juga, Twitter.
banyak berarti sih semua ya, kalau semua sosial media media sosial. semuanya kita ini Oke, berarti kita pakai. media sosial, Kemudian event, terus ada fasilitas khusus juga karena kan kita hotel heritage nih. Nah, kita ngadain fasilitas bandros atau Bandung Tour on Bus itu. Yang sekarang suka ada nih di Bandung keliling-keliling kan. Nah, itu kan biasanya orang kadang bingung juga naiknya di mana ya gitu. Nah, kita nge-provides itu supaya mempermudahkan tamu bisa naik dari sini. Gitu. Berarti tamu tuh bisa naik bandros itu dari hotel ini langsung. Iya, betul. Dan itu tuh udah termasuk ke package-nya atau free Enggak. atau bayar lagi? Kalau awalnya sih kita kasih free ya untuk trial. Nah, sekarang tamunya bayar sendiri sih. Cuman naiknya bisa langsung di sini. Tapi gitu. privilege ya buat tamu Iya. yang bisa langsung naik dari sini. Betul. Oke. Mungkin sebenarnya itu aja sih, aku pengen minta closing statement aja nih dari Mbak. Aku pengen minta closing statement sebagai PR, gimana sih biar hubungannya sama media tuh terus bagus dan terus lanjut gitu. Oke. Kalau dari aku sih untuk maintain relation dengan media pastinya kita harus harus punya selling product. Unique selling produknya. Jadi misalnya kan setiap hotel pasti beda-beda nih. Tipe hotelnya kan ada yang family, leisure gitu kan. Terus ada yang hotel bisnis, ada yang hotel yang fokusnya untuk orang-orang backpacker, kan beda-beda ya. Nah, kuncinya kalian harus tahu dulu konsep hotelnya seperti apa, tipe hotelnya seperti apa. Lalu setelah itu kalian juga harus punya program yang relatable dengan hotelnya gitu, yang nyambung dengan hotelnya. Kira-kira program apa sih yang cocok buat hotel ini gitu. Misalnya kan nggak semua PR di hotel ya. Iya betul, nggak semua PR di hotel, tapi mungkin ada juga yang mungkin di rumah sakit, mungkin di perusahaan apa. Nah, sebenarnya kuncinya adalah unique selling produknya apa. Terus yang harus kalian lakukan itu, kalau udah tahu unique selling produknya apa, baru kalian bisa bikin programnya apa. Sifatnya media tuh hanya membantu untuk mempublikasikan, karena sosial media kita sendiri aja nggak cukup untuk mempublikasikan itu, karena kan belum tentu jangkauannya lebih luas dari media. Nah, sekarang gimana sih caranya kita nge-boosting buat publikasi kita lebih luas? Nah, itu lewat media. Itu fungsinya media itu di situ gitu. Berarti emang setiap PR di perusahaan harus selalu berdampingan sama media karena saling membantu lah ya pekerjaan. Oke, mungkin segitu aja. Makasih banyak Mbak Yuka udah mau meluangkan waktunya untuk aku ambil nih ilmu-ilmunya. Terima kasih. Bye.